Pemirsa, malam ini kita bertemu setelah 1 tahun tidak bertemu. ILC libur akhir tahun selama 2 pekan, dan pekan ini kita bersua kembali di acara paling favorit di Republik kita, Indonesia Lawyers Club. Sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk 2 penyanyi, Deddy Dukun dan Armaya Doremi, yang kita pinjam minggu ini dari Boston, Amerika, dan akan balik pekan ini juga ke sana. Pemirsa, sebelum topik menguji netralitas KPU kita putuskan, sampai hari Sabtu topiknya sesungguhnya bukan ini, tapi OX 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Namun masih banyak usulan dari netizen kepada kami dari yang namanya divestasi Freeport sampai yang kecil-kecil, bahkan artis yang tertangkap gara-gara prostitusi suruh diangkat di ILC ini. Tapi yang nggak lucu satu aja, semua usulan itu diawali dengan kata-kata berani nggak. Jadi rasanya kalau kita nggak hadirkan berarti kita penakut gitu. Tapi kalau setiap tema ditanya berani nggak, ya terpaksa satu aja yang dipilih, yang 3 lagi jadinya penakut gitu. Kalau 3. Pemirsa, akhirnya kami memilih debat Capres 2019 menguji netralitas KPU karena ini sangat substantif sekali. Perdebatan yang timbul di publik setelah pekan lalu KPU menyepakati bersama 2 kubu paslon untuk prosedur dari debat Capres 2019. Tapi setelah kesepakatan terjadi, ini bagi saya juga tanda tanya, dan sebagai orang awam kepingin juga tahu nanti kenapa kok jadinya belakangan malah ribut. Kenapa agak dari awal ribut? Nanti tentu kubu nomor 2 harus menjawabnya kenapa belakangan baru ribut. Tapi sebelumnya saya akan ke Komisioner KPU dulu, Pak Wahyu Setiawan, yang pekan ini jadi bulan-bulanan baik oleh para oposisi ataupun oleh publik sendiri. Dan saya kira dari awal Komisioner KPU sudah tahu akan jadi bulan-bulanan karena memilih jabatan jadi komisioner ini. Resikonya demikian. Jadi apa yang KPU alami sama juga dengan kami. KPU tentu saja kepingin menempatkan diri sebagai orang yang netral atau lembaga yang netral. Tapi orang netral itu posisi. Benar, ada alasan di balik nama itu. Yes, Dewi Perang, Dewi Kecerdasan mereka bilang di sini, dan tentunya dari tweet sementara skor sementara untuk semua tim ya. Yes. Kita ada GT di sini dengan poinnya 605, F-Force ya dari China, ya F-Force 500 dan sekian. Agak cepat dari Mas Wahyu. Gimana ceritanya sampai akhirnya lahir kesepakatan yang tadi yang paling dipersoalkan tentulah bocoran pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kedua paslon, dan yang kedua selain dari bocoran adalah pemaparan visi dan misi yang katanya dibatalkan oleh KPU. Dan ini bagi masyarakat agak mengecewakan.
Karena apalagi yang orang kepingin dengarkan kalau bukan visi dan misi. Silakan. Terima kasih Pak Presiden. Ini Pak Karni kan presiden tanpa pemilu. Tanpa pemilu dan tidak tahu kapan masa jabatannya. Terima kasih Pak Karni. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan informasi terkait dengan beberapa hal yang akhir-akhir ini menjadi polemik dan simpang siur di tengah masyarakat. Saya senang karena ada Mas Priyo, Mas Arya Bima hadir, karena beliau adalah pemimpin-pemimpin tim kampanye nasional, baik 01 maupun 02 yang selalu hadir dalam rapat koordinasi. Yang pertama terkait dengan rencana penyampaian visi misi program tanggal 9 Januari 2019 sebagai pengantar sebelum debat dilaksanakan. Pada awalnya, berdasarkan regulasi, KPU hanya menyiapkan debat yang berjumlah 5 kali. Kami sudah menyepakati debat pertama itu 17 Januari 2019, debat yang kedua 17 Februari 2019, debat yang ketiga 17 Maret 2019, debat yang keempat 30 Maret 2019, dan debat yang kelima waktunya belum disepakati. Tetapi konsep dari KPU, debat kelima, debat terakhir itu tanggal 13 April 2019 bertetapan dengan hari terakhir masa kampanye. Kemudian pada waktu rapat bersama tim kampanye nasional 01 maupun 02, muncullah gagasan bagaimana sebelum debat itu kita melaksanakan kegiatan semacam penyampaian visi misi program sebagai pengantar sebelum debat. Pada waktu itu KPU dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU dengan tegas menjawab bahwa KPU siap memfasilitasi kegiatan penyampaian visi misi program yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2019. Kemudian kami terus melakukan rapat koordinasi dan terakhir kami melakukan rapat koordinasi bersama tim kampanye nasional 01 maupun 02, Bawaslu hadir pada waktu itu untuk memutuskan beberapa hal yang pada rapat sebelumnya belum bisa diputuskan. Pada tanggal 4 Januari 2019, tim kampanye nasional baik 01 yang dipimpin pada waktu itu Mas Bima, 02 dipimpin Mas Priyo, itu memberikan masukan kepada KPU setelah berembuk bahwa kami dalam hal ini TKN 01 dan TKN 02, BBN mohon maaf, akan melaksanakan penyampaian visi misi program sendiri tanpa difasilitasi oleh KPU. Jadi yang perlu diingat adalah KPU dalam posisi siap untuk memfasilitasi kegiatan penyampaian visi misi program pada tanggal 9 Januari 2019. Tetapi TKN 01 dan BPN 02 justru yang menyatakan kami akan melaksanakan sendiri. Mereka berdua satu suara ini? Satu suara karena itu dalam rapat. Dan rapat itu kami dokumentasikan dalam notulensi rapat yang itu juga diakui secara terbuka oleh TKN 01 maupun BPN 02. Jadi kami juga agak heran juga kenapa kemudian informasi yang beredar di masyarakat simpang siur seolah-olah KPU lah yang membatalkan secara sepihak kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2019. Tapi ada katanya debat, apakah yang menyampaikan paslon atau tim ses? Seingat saya pada waktu itu ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama
pengantar debat yang dinamai kegiatan penyampaian visi misi akan dilaksanakan oleh tim kampanye masing-masing. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua akan disampaikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung. Tampaknya tidak ada titik temu, maka KPU menyerahkan kembali kepada TKN 01 dan BPN 02, silahkan kami dalam posisi siap memfasilitasi. Prinsipnya sebenarnya kegiatan penyampaian visi misi program yang digagas akan dilaksanakan tanggal 9 Januari itu sebenarnya bersifat sunnah. Karena yang wajib dilakukan dan difasilitasi oleh KPU adalah debat Capres-Cawapres yang dilaksanakan sebanyak 5 kali. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya saat ini adalah sudah saat masa kampanye. Masa kampanye memang dipersilakan. Pasangan calon presiden, calon wakil presiden, tim kampanye nasional, badan pemenangan nasional untuk menyampaikan visi misi program dalam rangka menarik simpati masyarakat untuk meyakinkan Kenapa masyarakat. kali ini jadi sudah? Pemilu-pemilu yang lalu itu wajib. Tidak, Pak Karni, perlu diketahui bahwa dalam debat itu juga ada sesi penyampaian visi misi program. Jadi ini jadi semacam appetizer lah ya. Iya, jadi ada gagasan bagaimana kalau sebelum debat pertama dilaksanakan kegiatan sebagai prolog agar masyarakat lebih siap menyimak paparan visi misi program dalam debat itu. Kami KPU menyambut baik gagasan itu dan kami siap memfasilitasi. Tetapi dalam Dan dua-duanya sepakat. sepakat, nanti bisa dikonfirmasi Ya, Pak pasti Priyo, dikonfirmasi. Pak Bima sepakat. Apa beliau ini sendiri aja datang atau ada rombongan? Ada tim, termasuk Mas Dhanil datang. Mas Daniel. Datang. Itulah kenapa kemudian kami sempat berkomunikasi dengan Mas Priyo. Mas, ini kan rapat sudah disepakati bersama. Mestinya Badan Pemenangan Nasional yang hadir dalam rapat juga punya kewajiban moral untuk menyampaikan kepada koalisi, kepada simpatisan, kepada para pendukung tentang hasil-hasil rapat yang sudah diputuskan bersama. Kalau kejadiannya seperti ini kan kemudian seolah-olah KPU lah yang membatalkan rencana kegiatan tanggal 9 sementara itu. ini anggapan publik KPU yang membatalkan. Betul. Makanya kami terima kasih Pak Presiden mengundang kami Ya, karena kami punya kesempatan untuk menjelaskan kepada fasilitasi publik. di sini. Ya. Jadi udah disepakati oleh kedua pihak dan ditandatangan ya. Ya, Dan ditandatangan bahwa mereka akan visi dan misi sendiri. tidak ditandatangani Pak. Oh, Dalam ya. pengertian setiap rapat kami sudah mempersiapkan aparatur untuk mencatat notulensi itu dan kami rekam. Baik. Artinya mereka masing-masing nanti yang akan menyampaikan visi dan misi kan. Bukan satu tempat kan. Untuk tanggal 9. Iya 9. Ya. Tanggal 9. Ya. Itu poin pertama. Ya. Poin yang kedua. Poin yang kedua terkait dengan pemberitahuan soal. Ya. Ya. Kami sebenarnya punya semangat Pak Karni bahwa KPU dalam membuat kebijakan, berproses membuat kebijakan, kami jujur kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami kurang sependapat dengan istilah pembocoran. Karena kalau istilah pembocoran itu konotasinya negatif. Mestinya tidak diberikan, tetapi diberikan. Itu namanya pembocoran. Ini tidak. Kami jujur kepada masyarakat bahwa sejak awal kami punya konsep dan format yang intinya kita menjamin debat itu tetap substansial, tetap menarik, tetapi juga mengedukasi. Oleh karena itu, kami memilih konsep bahwa abstraksi kisi-kisi soal itu kami beritahukan kepada masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan perlu diketahui, kesepakatan ini pun bahwa soal untuk pertanyaan terbuka yang dibuat panelis
akan diberitahukan kepada masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden 7 hari sebelum pelaksanaan debat. Itu juga disepakati oleh tim kampanye nasional 01 maupun Badan Pemenangan Nasional 02. Ini yang perlu diketahui idenya publik. dari KPU atau dari kedua kubu? Dalam diskusi yang panjang, tentu saja ide itu saling melengkapi. Tetapi prinsipnya semangat kita adalah bahwa kita akan menyusun debat dengan format yang tetap substantif, tetap menarik, sekaligus mengedukasi. Jika diberi kesempatan, saya akan menyampaikan konsep dasar itu. Bagaimana Pak Presiden? Boleh, boleh. Boleh. Begini, publik seolah-olah memahami bahwa pemberitahuan soal itu, maka debat menjadi tidak menarik. Kami punya konsep yang berbeda dengan debat Capres-Cawapres pada waktu pemilu 2014. Perbedaannya begini, pada waktu pemilu 2014, sesi debat, dalam satu rangkaian debat, hanya ada satu sesi debat. Tetapi untuk pemilu 2019, kita memiliki 4 sesi debat. Jadi, para panelis yang sudah kita pilih, itu membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema. Untuk debat pertama, temanya adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Ada 4 tema. Masing-masing tema, panelis itu menyusun 5 soal. Jadi total panelis membuat 20 soal untuk masing-masing tema. Masing-masing tema, Capres-Cawapres itu diberi 1 pertanyaan. Caranya bagaimana menentukan 5 pertanyaan untuk diambil 1? Caranya adalah diundi. Nah, setelah pertanyaan undian itu disampaikan, sesi debat itu sudah dimulai. Karena pertanyaan panelis melalui moderator dijawab oleh kandidat dan kandidat yang lain boleh merespon. Dahulu pada waktu debat Capres-Cawapres 2014, sesi debat itu hanya sesi yang keempat. Jadi kami berani mengklaim bahwa debat 2019 tetap menarik, tetap substansial, dan tetap mengedukasi. Kalau kemudian dari sisi pertunjukan, ini lebih menarik karena sesi debatnya lebih panjang. Begitu Pak Karni. Apa kurangnya dari sisi edukasi segala macam tadi kalau pertanyaan itu tertutup semua dibanding dikasih dulu kisi-kisinya tadi. Jadi begini Pak Karni, pertanyaan itu secara umum ada 2 jenis pertanyaan. Pertama, pertanyaan yang diberitahukan. Ya. Itu adalah pertanyaan yang dibuat oleh para panelis. Ya. Jadi nanti para panelis itu tidak bertanya, tetapi pertanyaan itu adalah pertanyaan dari panelis melalui moderator. Ya. Tetapi dalam pertanyaan terbuka itu pun sudah ada sesi debat. 2014 pertanyaan itu sudah dijawab ya sudah. Enggak, bedanya kalau itu tertutup artinya tidak dikirim dulu seminggu sebelumnya kepada paslon, apa kurangnya? Mohon maaf Pak Karni, kita ingin menjaga agar debat itu bersifat substansial. Kita tidak ingin masyarakat disuguhi debat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansial dan cenderung hanya saling mengolok-olok. Sebagai contoh, pertanyaan singkatan. Kita hindari itu. Ya itu toh bisa dihindari tanpa kita harus buka apa yang akan dipertanyakan nanti kepada paslon. Pak Karni, pertanyaannya itu jenisnya bukan seperti pertanyaan cerdas cermat Pak Karni. Jadi kisi-kisi yang kita berikan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu bersifat abstraksi Pak. Abstraksi toh. Abstraksi, bukan dalam bentuk pertanyaan sebutkan ini, tidak seperti itu. Sehingga Capres-Cawapres itu juga harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan kepada masyarakat
tentang pertanyaan yang sudah dibuat oleh panelis. Jadi tidak dalam bentuk pertanyaan tertutup, tapi kisi-kisinya itu bersifat abstraksi. Apa bukan supaya paslon-paslon ini nanti dapat pertanyaan kalau kita simpan rahasiakan dan mereka begitu di panggung baru tahu, bisa kaget-kaget kan? Apa bukan menghindarkan itu? Bukan. Karena apa Pak Karni? Jadi saya jelaskan bahwa debat nanti kurang lebih akan berlangsung 89 menit 55 detik. Ya kalau di plus minus 90 menit. Mirip pertandingan sepak bola. Itu yang pertama diawali oleh pemaparan visi misi program. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap debat itu ada pemaparan visi misi program sesuai dengan tema yang diangkat. Sesi kedua adalah pertanyaan panelis melalui moderator. Lah pertanyaan panelis melalui moderator ini bisa kemudian ditanggapi langsung oleh kandidat yang lain. Jadi sudah bersifat debat. Kemudian sesi berikutnya adalah pertanyaan antar paslon. Lah kalau pertanyaan antar paslon berarti soal itu yang tahu hanya paslon dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada sesi itu, ibarat pertunjukan, kita atur ritme semakin menarik. Lah, sesi yang terakhir, bervariasi gitu. Bervariasi. Sesi yang terakhir adalah debat antar kandidat. Jadi tidak semuanya itu pertanyaan dari panelis Pak Karni. Tetapi juga ada yang dari panelis, ada yang antar kandidat dan debat antar kandidat. Insya Allah menarik Pak Karni. Kita juga belajar banyak dari ILC Pak Karni. Oh gitu. Untuk bagaimana supaya menarik. Hanya persoalannya kan tidak mungkin debat capres-cawapres seterbuka forum ILC ini gitu. Tetapi semangat menarik dan mengedukasinya kita ambil. Baik. Terima kasih Pak Karni. Udah yang terbaik lah ya saya kira. Percayalah Pak Presiden ILC, ini yang terbaik. Inilah yang terbaik pemirsa. Tapi sebaik apapun yang Anda lakukan, itu tetap akan ada yang percaya dan ada yang curiga. Kalau saya bisa berjalan di atas air pun, orang akan mengkritik saya bahwa saya tidak bisa berenang, kata Margaret Thatcher. Kita lihat sejenak.